bagaimana PDI Perjuangan bekerja dengan sistem, bagaimana PDI Perjuangan melakukan seleksi kandidat untuk mencari para pemimpin, karena pilkada sangat menentukan masa depan rakyat, bangsa, dan negara. Hari ini Bu Megawati Soekarno Putri juga menyampaikan kegelisahan beliau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika konstitusi ada indikasi tidak dijadikan sebagai pegangan, sebagai landasan di dalam kehidupan berbangsa, sehingga ada pihak-pihak yang mencoba menggunakan kekuasaan dengan menyelewengkan konstitusi itu, sehingga dikatakan oleh beliau ini adalah darurat konstitusi. Nah, untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, kepada para mahasiswa, civil society, semuanya, para budayawan, bahkan banyak artis yang terpanggil untuk menyuarakan kebenaran nurani di dalam mengawal demokrasi kita agar tidak dibajak oleh kekuasaan. Kami juga menyerukan kepada seluruh aparat keamanan untuk mengedepankan persuasi, karena hak berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat itu dijamin konstitusi. Jangan gunakan kekerasan terhadap sesama anak bangsa, khususnya para mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Terima kasih. PDI Perjuangan nomor 3, jadi kita umumkan 3 gelombang, ya tentu antara tanggal 24 sampai 27 kita akan mencari momentum yang terbaik di dalam mengumumkan daerah-daerah sisa, karena sekarang total kita masih sudah 85%, tapi daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang strategis, karena sikap PDI Perjuangan waktu yang lalu kan menunggu ketika ada pihak-pihak yang mencoba untuk menggunakan benteng-benteng kekuasaan di dalam membatasi ruang gerak demokrasi, sehingga nanti menjelang tanggal 27 kami akan cari momentum yang terbaik. Masa ini kan Partai Golkar kan punya kembali, nah ini tetap pasal pilkada bersama Partai Golkar ini ada perubahan nggak? Termasuk salah satunya di pilkada Banten Bu Ayu. Ya, sebenarnya kita pilkada tidak banyak berubah selama kita berpegang pada suara rakyat, pada kehendak rakyat. Karena ketika konfigurasi kekuasaan itu mencoba dilakukan konsolidasi dengan membendung calon-calon yang punya potensi, karena adanya ambisi kekuasaan, rakyat akhirnya kan bergerak. Jadi ini menunjukkan bagaimana kedaulatan rakyat itu tidak bisa diabaikan, tidak bisa dibungkam dengan benteng-benteng kekuasaan. Tapi PDIP dan Golkar jadi mengusung Bu Ayu di pilkada. Dari laporan yang kami terima, termasuk dari Pak Ahmad Basarah yang memang bertugas di Banten bersama dengan Mbak Ning, ada gerakan rakyat untuk semakin mengukuhkan pasangan Mbak Airin dan Ade Sumardi. Jadi kami terus mencermati dinamika tersebut, dan ini merupakan hal yang positif, karena ini telah pergerakan rakyat sama dengan yang terjadi saat ini. Ketika di Banten apa yang menjadi aspirasi rakyat ini juga mencoba untuk bendung, maka rakyat akan menyampaikan suara kebenaran. Mas Hasto baik lagi tadi ke acara, tadi kalau tidak punya Bu Mega sempat menyinggung Pak Anies, Mas Anies. Nah tadi juga ada kalimat kalau mau bergabung dengan PDI atau teman dengan PDI jangan kayak gitu dong. Apa maksudnya, apa makna dari Bu Mega berbicara seperti itu? Apakah ada hal yang dirasa kurang strike dari PDI menentang Mas Anies atau seperti apa? Ya tadi kan sebenarnya ketika mau masuk, Ibu melihat ada yang menyampaikan aspirasi, kemudian dengan spanduk, padahal sebenarnya datang saja disampaikan baik-baik, dan siapa yang ingin mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Jadi itu kan sudah menjelaskan visi misi dipersiapkan oleh partai, ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan pada wong cilik, ketaatan terhadap ideologi, terhadap platform partai. Sekiranya syarat-syarat itu nanti bisa dipenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama. Dalam daftar kandidat PKB dengan akan memakai persyaratan versi MK atau versi DPR? Ya, tadi kan Ibu Mega sudah mengatakan bahwa keputusan MK nomor 60 dan 70 berdasarkan ketentuan konstitusi kita itu kan sifatnya final and binding, sehingga PDI Perjuangan taat pada perintah itu. Kami akan mendaftarkan berdasarkan
keputusan dari MK. Dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh MK itu sikap dari PD Perjuangan sebagaimana tadi ditegaskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, karena cahaya demokrasi itu makin kuat. Tadi bukan mengatakan bahkan rakyat berbaris menyongsong mataharinya sejarah. Mas Hasto penegasan lagi tadi mengenai Mas Anies, jadi itu bukan perihal tidak suka secara personal gitu ya, tapi dengan tadi yang ada di PAN di BPK sendiri ya. Ya, Ibu Mega kan tadi mengatakan saya nggak pernah memilih orang, saya tidak pernah menyatakan ketidaksukaan pada orang. Yang dilakukan Ibu Mega adalah menjaga nilai-nilai demokrasi, etika, moral, kekuatan, akar rumput, itu yang didengar oleh Ibu Mega. Mas Hasto Mega udah ngomong kayak gitu, ada kemungkinan untuk musuh. Ya selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, platform partai itu dipegang dan bersedia untuk juga memenuhi komitmen termasuk bagaimana partai menyiapkan visi misi khususnya tentang politik tata ruang, kemudian bagaimana pelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka. Kita ada komunikasi dengan Mas Anies. Ada, bahkan Pak Baskara juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Saya mau pakai menunjuk ke Pak Anies ya. Mas Hasto soal kemarin Pak Masinton di DPR bilang kalau tanggal 27 kawal barang-barang Pak Anies. Mengerucut ke suara rakyat. Tapi Pak Anies ada tawaran ke Pak Anies buat jadi kader. Jadi bagi PD Perjuangan, ya identifikasi kader ini kan pada komitmen tadi, pada Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik, berkepribadian dalam kebudayaan. Kemudian bagaimana kita adalah negara untuk semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini yang menjadi komitmen PD Perjuangan. Selama hal-hal tersebut juga disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian ya dari kesadaran sebagai anggota PD Perjuangan. Mas Hasto lagi-lagi tadi di pidatonya, Bu Mega menyebut soal Raja Jawa. Kita menceritakan terkait dengan hal tersebut. Jadi PDIP sendiri menilai sosok Raja Jawa ini, apakah Pak Jokowi itu seperti apa Mas Hasto? Ya tanya Pak Bahlil. Ya, bagi kita sistem presidensial, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan presiden juga bukan segala-galanya, semuanya ditentukan oleh rakyat. Mas Hasto tanya soal perkembangan dinamika yang Indonesia hari ini kan kita nanti nanti dia menentukan berangkat dari hasil balik kemarin DPR ya. Namun dan rencananya hari ini dari balik itu mau ada paripurnanya, tapi kabar terkininya paripurnanya ini ditunda. Gimana melihatnya? Apakah ini salah satu upaya untuk kayak sampai rakyat lengah aja dah gitu. Jadi dia mau disahkan. Ya ini kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, sehingga suara rakyat itulah yang seharusnya didengar, bukan Dewan Perwakilan Kekuasaan. Sehingga saya juga mendengar bagaimana Mbak Puan juga intens melakukan koordinasi dengan jajaran fraksi, karena itulah sikap fraksi sangat jelas. Dibalik meskipun PD Perjuangan sendirian, tapi itulah pegangan suara rakyat yang menjadi landasan dari nafas kehidupan partai. Pak, berarti sikap absennya Mbak Puan di rapat paripurna tadi menunjukkan sikap PDIP juga ya? Mbak Puan sedang menjalankan tugas parlemen, ya sehingga intensitas di dalam mengambil kebijakan-kebijakan Bapak telah memberikan arahan kepada fraksi PD Perjuangan di DPR RI. Maka sikap kami sangat tegas di balik, ya meskipun sendirian. Namun ini sekarang ditunda, kalau misalnya nanti dilakukan baru tengah malam di saat Ya, rakyat sudah mengawal, PD Perjuangan juga akan mengawal suara rakyat tersebut. Jangan paksakan suatu kehendak kekuasaan tanpa mendengarkan suara rakyat. Itu salah satu pesan moral yang disampaikan oleh Ibu Mega. Jangan permainkan konstitusi. Suatu bangsa akan hancur lebur kalau tidak berdiri kokoh pada ideologi dan konstitusi. Mas Hasto soal kemarin Pak Jokowi diresmikan tempat yang di bawah kamu ini kemudian mengaku nyaman dan juga merasa aman untuk teduh itu di bawah konfliknya dari PDI itu seperti apa? Ya, nggak melihat seperti apa-apa. Karena kalau di PDI Perjuangan ini memang wajah perjuangan. Ya. PDI itu wajah perjuangan, wajah untuk rakyat, wajah untuk masa depan bangsa negara, wajah untuk para pemuda, bukan keluarga. yang Terima kasih. terima kasih. Terima kasih.